Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahil, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4 Lokal A. Di sini saya akan membuat video guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan Bapak dosen pengampu, Bapak Amiruddin. Dan di sini saya akan mempresentasikan materi tentang konsepsi pendidikan seumur hidup dalam perspektif Islam, yang mana di sini terdapat 3 pokok bahasan. Dan pokok bahasan yang pertama yaitu hakikat pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup adalah sebuah konsep pendidikan yang menerangkan tentang keseluruhan peristiwa kegiatan belajar mengajar dalam proses pembinaan kepribadian yang berlangsung secara kontinu dalam keseluruhan hidup manusia. Proses pembinaan kepribadian memerlukan rentang waktu yang relatif panjang, bahkan berlangsung seumur hidup. Pendidikan seumur hidup yang disebut dengan lifelong education adalah pendidikan yang menekankan bahwa proses pendidikan berlangsung terus-menerus sejak seseorang dilahirkan hingga meninggal, baik dilaksanakan di jalur pendidikan formal, non-formal, maupun informal. Proses pendidikan seumur hidup tidak hanya dilakukan oleh seseorang yang sedang belajar pada pendidikan formal, namun bagi semua lapisan masyarakat. Konsep pendidikan seumur hidup sebenarnya sudah sejak lama dipikirkan oleh para tokoh pendidikan, dan Islam sudah mengenal pendidikan seumur hidup jauh sebelum orang barat mempopulerkannya. Umat Islam juga menekankan pentingnya pendidikan seumur hidup dengan peribahasa tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Ungkapan ini menunjukkan bahwa pendidikan berlangsung tanpa batas, yaitu mulai sejak lahir sampai manusia mengakhiri hidup. Selain itu, Islam juga mengajarkan untuk mempelajari tidak hanya ayat-ayat qauliyah saja, tetapi ayat-ayat kauniyah atau kejadian-kejadian di sekitar manusia. Maka jelaslah sudah bahwa pendidikan seumur hidup itu sangatlah benar adanya di dalam kehidupan. Lahirnya manusia yang beriman dan berpengetahuan merupakan salah satu langkah pokok yang dapat menumbuhkan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan Islam senantiasa bersambung dan tidak terbatas oleh tempat dengan waktu, karena hakikat pendidikan merupakan proses tanpa akhir, atau bisa juga disebut lifelong education. Maka pendidikan bersifat dinamis dan progresif mengikut kebutuhan anak didik. Asas pendidikan seumur hidup itu merumuskan suatu asas bahwa pendidikan merupakan suatu proses kontinu yang bermula sejak seseorang itu dilahirkan hingga meninggal dunia. Dan selanjutnya, proses pendidikan ini mencakup bentuk-bentuk belajar secara informal, non-formal maupun formal, baik yang berlangsung dalam keluarga, di sekolah, dalam pekerjaan, dan dalam kehidupan masyarakat. Dan pembahasan yang kedua yaitu urgensi pendidikan seumur hidup. Urgensi pendidikan seumur hidup di sini mencakup beberapa aspek, yaitu yang pertama, aspek ideologis. Aspek ideologis ini setiap manusia yang dilahirkan ke dunia ini memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, meningkatkan pengetahuan, dan menambah keterampilan. Pendidikan seumur hidup akan membuka jalan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi diri sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Adapun aspek yang kedua yaitu aspek ekonomis, yakni pendidikan merupakan cara paling efektif untuk dapat keluar dari lingkungan kemelaratan akibat kebodohan. Pendidikan seumur hidup akan memberi peluang bagi seseorang untuk meningkatkan produktivitas, memelihara dan mengembangkan sumber-sumber yang dimilikinya, hidup di lingkungan yang menyenangkan, sehat, dan memiliki motivasi dalam mendidik anak-anak secara tepat, sehingga pendidikan keluarga menjadi penting. Dan aspek yang ketiga yaitu aspek sosiologis. Di negara berkembang, banyak orang tua yang kurang menyadari pentingnya pendidikan sekolah bagi anak-anaknya. Ada yang putus sekolah, bahkan ada yang tidak sekolah sama sekali. Dan yang keempat yaitu aspek politis. Pendidikan kewarganegaraan perlu diberikan kepada seluruh rakyat guna untuk memahami fungsi pemerintah, DPR, MPR, dan lembaga-lembaga negara yang lain. Tugas pendidikan seumur hidup menjadikan seluruh rakyat menyadari pentingnya hak-hak pada negara demokrasi.
Adapun aspek yang selanjutnya yaitu aspek teknologis. Pendidikan seumur hidup sebagai alternatif bagi para sarjana, teknisi, dan pemimpin di negara berkembang untuk memperbaharui pengetahuan dan keterampilan seperti yang dilakukan di negara-negara maju. Dan aspek yang keenam yaitu aspek psikologis dan pedagogis. Sejalan dengan makin luas dalam dan kompleksnya ilmu pengetahuan, tidak mungkin lagi dapat diajarkan seluruhnya di sekolah. Tugas pendidikan sekolah yang hanya mengajarkan kepada peserta didik tentang metode belajar, menanamkan motivasi yang kuat untuk terus-menerus belajar sepanjang hidup, memberikan keterampilan secara cepat, dan mengembangkan daya adaptasi. Dan pokok pembahasannya yang ketiga yaitu implikasi pendidikan seumur hidup dalam pendidikan Islam. Implikasi merupakan akibat langsung atau konsekuensi dari suatu keputusan. Dengan demikian, maksudnya adalah suatu yang merupakan tindak lanjut atau follow up dari suatu kebijakan atau keputusan tentang pelaksanaan pendidikan seumur hidup. Penerapan asas pendidikan seumur hidup pada isi program pendidikan dan sasaran pendidikan di masyarakat mengandung kemungkinan yang luas. Implikasi seumur hidup pada program pendidikan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Yang pertama yaitu pendidikan baca tulis fungsional. Program ini tidak saja penting bagi pendidikan seumur hidup karena relevansinya yang ada pada negara-negara berkembang dengan sebab masih banyaknya penduduk yang buta huruf. Mereka lebih senang menonton TV, mendengarkan radio, mengakses internet daripada membaca. Meskipun cukup sulit untuk membuktikan peranan huruf fungsional terhadap pembangunan sosial ekonomi masyarakat, namun pengaruh iptek terhadap kehidupan masyarakat, misalnya petani, justru disebabkan karena pengetahuan baru pada mereka. Pengetahuan baru ini dapat diperoleh melalui bahan bacaan utama. Realisasi baca tulis fungsional minimal memuat dua hal, yaitu memberikan kecakapan membaca, menulis, menghitung yang fungsional bagi anak-anak didik, dan yang kedua menyediakan bahan-bahan bacaan yang diperlukan untuk mengembangkan lebih lanjut kecakapan yang telah dimilikinya. Dan kategori yang kedua, pendidikan vokasional. Pendidikan vokasional adalah sebagai program pendidikan di luar sekolah bagi anak-anak yang luar batas usia sekolah, ataupun sebagai pendidikan formal dan non-formal. Sebab itu, program pendidikan yang bersifat remedial agar para lulusan sekolah tersebut menjadi tenaga yang produktif menjadi sangat penting. Namun, yang lebih penting ialah pendidikan vokasional ini tidak boleh dipandang sekali jadi lantas selesai dengan terus berkembang dan majunya ilmu pengetahuan. Kategori yang ketiga yakni pendidikan profesional. Realisasi pendidikan seumur hidup dalam kiat-kiat profesi telah tercipta yang memungkinkan golongan profesional terus mengikuti berbagai kemajuan dan perubahan menyangkut metodologi, perlengkapan, terminologi, dan sikap profesionalnya. Sebab bagaimanapun, apa yang berlaku bagi pekerja dan buruh berlaku pula bagi profesional, bahkan tantangan buat mereka lebih besar. Dan kategori yang keempat yaitu pendidikan ke arah perubahan dan pembangunan. Era globalisasi dan informasi yang ditandai dengan pesatnya perkembangan iptek telah mempengaruhi berbagai dimensi kehidupan masyarakat dengan cara memasak yang serba menggunakan mekanik sampai dengan cara menerobos angkasa luar. Kenyataan ini tentu saja konsekuensinya menurut pendidikan yang berlangsung secara kontinu, pendidikan bagi anggota masyarakat dari berbagai golongan usia agar mereka mampu mengikuti perubahan sosial dan pembangunan juga merupakan konsekuensi penting dari asas pendidikan seumur hidup. Kategori yang kelima yaitu pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik. Pendidikan kewarganegaraan selain tuntutan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek dalam kondisi sekarang di mana pola pikir masyarakat yang semakin maju dan kritis, baik rakyat biasa maupun pemimpin pemerintahan
di negara yang demokratis diperlukan pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik bagi setiap warga negara. Pendidikan seumur hidup yang bersifat kontinu dan konteks ini merupakan konsekuensinya. Baiklah, adapun kesimpulan dari pokok-pokok bahasan di atas yaitu pendidikan seumur hidup adalah proses pendidikan secara kontinu yang berlangsung tanpa batas waktu dan tempat, yaitu mulai sejak lahir sampai akhir hayat manusia. Pendidikan ini dilaksanakan di pendidikan formal, non-formal maupun informal yang berlangsung dalam keluarga, di sekolah, dalam pekerjaan, dan dalam kehidupan masyarakat. Dan tujuan pendidikan seumur hidup ini yaitu manusia seutuhnya dan dilaksanakan seumur hidup adalah untuk mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai dengan kodrat dan hakikatnya, menumbuhkan kesadaran bahwa pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manusia bersifat hidup dan dinamis serta mengembangkan dan meningkatkan harapan hidup manusia. Dan implikasi konsep pendidikan seumur hidup adalah merupakan akibat langsung atau konsekuensi dari suatu keputusan. Implikasi pendidikan seumur hidup pada program pendidikan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu pendidikan baca tulis fungsional, pendidikan vokasional, pendidikan profesional, pendidikan arah perubahan dan pembangunan, dan pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.